Halo teman-teman, kembali lagi bersama gua Yunepto di sini. Video kali ini gua akan bahas updatean dari Mod Network ya. Jadi waktu itu di tanggal 18 Agustus 2023 tahun lalu ya, Agustus, gue pernah bikin sebuah video tutorial untuk ngegarap testnet dari Mod Network. Nah, cuma ternyata ya, dia kan udah snapshot nih kemarin di infoin ya di Twitter dan udah ada info juga untuk airdrop keduanya. Dan nanti gue juga akan jelasin gimana cara klaim dan cara ngedapetin mod token gitu ya. Nah, tapi ternyata sayangnya di testnetnya yang gue buat di tanggal 18 Agustus itu tidak ada snapshotnya atau bisa dibilang kita tidak dapat apa-apa dari garap testnetnya ya, sayang banget gitu loh. Yang terjadi adalah dia masuk ke retro. Jadi ya ternyata dugaan kita tepat. Di tanggal 6 Februari di 2024 gue udah buat tutorialnya ya, tutorial garap mod network retroaktif pakai modal dan waktu itu kita dapat total supply 5,5% atau 550 juta token gitu ya dari mod network totalnya. Nah, jadi season pertama yang kemarin itu sudah selesai ya, sudah kelar ya. Kalau kalian ada ikutin tutorial yang retroaktif ya, itu sudah pasti dapat tokennya ya, dan gua akan jelasin. Tapi yang testnet doang ya, ya udah sayang belum rezeki gitu ya, kita dia agak gimana gitu, nggak di snapshot untuk yang testnetnya. Jadi di season pertama ini sudah di stop ya sejak tanggal 5 Mei 2024 gitu ya. Dan airdrop keduanya akan dimulai pada tanggal 5 Mei 2024 sampai tanggal 6 September 2024. Jadi dia udah confirm ada airdrop keduanya, dimana kalau kalian yang airdrop pertama tidak ikut dan tertarik nge-build atau ngebangun ekosistem Mod Network, kan bisa join di season keduanya. Nah, di mana di sini dia bilang user point dari airdrop 1 akan dikonversi menjadi mod token dan bisa diklaim pada tanggal 7 Mei ya, jam 11 AM UTC atau besok ya. Gue ini uploadnya di tanggal 6, jadi tanggal 7 besok kita baru bisa klaim. Klaimnya websitenya adalah di claim.mod.network. Nanti gue akan taruh deskripsi. Cuma nggak tahu kenapa ini gue nggak bisa buka websitenya, entah apakah masalah DNS-nya atau masalah memang website tidak bisa dibuka atau masalah internet gua nggak tahu. Kalian coba komen ya ketika nonton video ini bisa buka atau enggak. Terus di sini dia bilang top 2000 wallet yang poinnya paling banyak. Jadi kan dia ada ranking 1 sampai ranking 2000 gitu ya. Nah, itu mereka akan dapat 50% modnya ketika launching dan 50% lagi akan vesting linear selama 90 hari. Jadi kalau kalian masuk ke ranking top 2000, kalian hanya bisa ngeklaim 50% dari total supply ya yang kalian dapatkan rewardnya. Sedangkan buat teman-teman yang rankingnya 2001 atau ke bawah ya, itu kalian bisa klaim 100% kayak gitu. Jadi tidak ada vesting. Nah, user asset harus stay di ekosistemnya selama periode untuk mendapatkan vestingan tokennya ya. Jadi ini akan berdasarkan pro rata basis. Jadi contohnya ketika ada user vesting ya dan dia keluar ya atau aset-aset itu ditarik dari jaringan Mod Network setelah 45 hari, mereka akan menerima 50% dari penghasilan keduanya. Penghasilan kedua itu yang ini ya, 50% after 90 day kayak gitu. Nah, dan 50% akan dihilangkan atau di forfeited gitu ya. Jadi kalian akan kepotong. Jadi ya kalau kalian yang ranking di atas 2000 itu Ethereum atau aset kalian yang ada saat ini di mod jangan ditarik kemana-mana, dimin aja supaya kalian dapat token modnya full maksimal. Ya kalau enggak ya sayang banget kayak gitu. Nah, token yang di forfeit akan direalokasikan ke partisipasi di airdrop kedua. Jadi airdrop kedua ini sebenarnya 5% dari total supply atau 500 juta. Nah, itu bisa bertambah kalau ada yang forfeit kayak gitu. Nah, dan ini akan menjadi minimum jumlah poin yang dibutuhkan untuk kualifikasi di airdrop untuk mengurangi C-bills. User memiliki waktu 30 hari untuk ngeklaim token dari airdrop pertama. Dan token yang tidak diklaim selama masa periode klaim nanti, jadi di tanggal 7 kan dia buka nih. Ya, tanggal 7 dia buka. Nah, itu kalian udah bisa klaim. Kalau kalian nggak klaim selama 30 hari ke depan dari tanggal 7 itu, maka dia akan alokasikan ulang ke airdrop kedua kayak gitu untuk future reward atau di masa mendatang, hadiah di masa mendatang kayak gitu untuk user maupun developer di jaringan Node. User yang berpartisipasi di airdrop pertama akan
tetap untuk berpartisipasi di kedua ya untuk mendapatkan multiplier atau reward yang lebih banyak lagi. Jadi kalau kalian yang garap di airdrop pertama lalu join di airdrop kedua kan akan dapat poinnya itu lebih banyak dibandingkan orang yang baru join di airdrop kedua kayak gitu. Tapi ya baik lagi karena ini retro otomatis based on modal. Jadi semakin besar modal kalian, semakin besar token mod yang kalian dapatkan kayak gitu. Gimana cara klaim? Kalian bisa ngeklaim mod di claim.mod.network pada tanggal 7 Mei ya. Jadi nanti kalian tinggal buka aja lalu tinggal klaim aja ke wallet kalian. Kemungkinan besar dia pasti di jaringan mod biasanya kayak gitu atau di jaringan Ethereum gitu ya. Nah, terus kalau kalian di top 2000 ya otomatis kalian akan kena vesting. Intinya sih seperti itu ya. Jadi kurang lebih itu untuk penjelasan di season pertamanya. Nah, terus sekarang gua akan jelasin gimana caranya buat kalian yang ketinggalan di season pertama atau kalian yang season pertama dapat dan kalian pengen dapetin mod lebih banyak lagi ya sebelum dia listing. Nah, caranya adalah kalian bisa ikut launch pool di Bybit. Jadi kalau kalian belum punya akun Bybit, linknya di deskripsi video, tinggal daftar KYC. Oke, gua akan jelasin. Jadi di sini mod ini sudah akan pasti listing di Bybit ya karena dia masuk ke launch pool di mana dia sudah alokasikan total ada 15 juta mod token. Sebenarnya ini dikit sekali ya, menurut gue ini dikit banget 15 juta token dibandingkan yang beredar gitu karena airdrop aja itu 500 juta gitu kan. Berarti kan ini 15 juta ini geli-geli lah ibarat. Tapi kalau kalian pengen coba ikut ya ikut aja. Gue juga akan ikut sebenarnya ya. Jadi di sini dia akan buka stakingnya 1 hari 15 jam lagi. Jadi kalau kan nanti buka kan tinggal cek aja dia buka staking itu kapan. Baca aja staking start in gitu ya. Nah ini ketika gue buat video tinggal 1 hari 15 jam lagi atau besok tepatnya tanggal 7 bulan 5 jam 11 UTC. Dan staking ini nanti kalian bisa staking, kalian bisa tarik kapanpun. Cuma saran gue biar maksimal kalian dimin aja sampai periode stakingnya selesai, yaitu di tanggal 14 bulan 5 11 UTC ya, jam 11 UTC. Jadi ini 7 hari ya berarti ya. Kalian staking 7 hari, kalian akan mendapatkan mod token secara gratis. Nah, terus kita bisa dapat modnya ini melalui pool apa aja. Jadi dia ada 3 pool atau 3 kolam. Yang pertama adalah staking mode untuk mendapatkan mod. Nah, ini adalah salah satu yang enak di airdrop pertama. Jadi kalau kalian dapat airdrop pertama, ya kan kalian dapat mod token nih. Nah, kalian bisa pindahkan mod tokennya dari hasil klaim, kalian deposit ke Bybit kalian. Ya, kalian deposit ke akun Bybit lalu kan stakingkan modnya untuk mendapatkan mod lebih banyak. Total pool ada 4.500.000. Jadi 4.500.000 ini dibagi 7 hari. Lalu dibagi ke para staker. Hitungannya kayak gitu ya, matematikanya. Terus yang pool kedua adalah MNT pool, di mana kalian bisa staking MNT kalau kalian punya ya. Kalian staking MNT lalu akan mendapatkan mod token. Nah, di sini poolnya 3 juta, di mana 3 juta dibagi 7 hari lalu dibagi ke para staker. Jadi semakin banyak yang stake maka semakin dikit kalian dapat, semakin sedikit yang stake maka semakin banyak kalian dapat. Logikanya sesimpel itu. Yang ketiga adalah USDT pool, kan staking USDT dapat mod. Hitungannya sama. Poolnya ada 7.500.000 lebih banyak ya. Jadi 7.500.000 dibagi 7 hari ya. Misalnya berarti kan 7.500.000 dibagi 7 hari berarti kan seharinya 1.071.428,5 mod yang akan didistribusikan ke para staker. Kayak gitu. Jadi kalian staking seawal mungkin, begitu buka langsung staking supaya kan dapat modnya lebih banyak. Ya, oke. Jadi itu cara yang pertama. Nah, terus banyak DM masuk ke gua nanya karena ini sejalan dengan launchpad. Jadi di Bybit juga ada launchpad ya, namanya LFT ya, LFT token. Sebenarnya ini nggak ada hubungan sama mod, cuma karena dia berbarengan. Ada yang nanya, kok kalau gue ikut launch pool bisa ikut launchpadnya nggak? Karena tanggalnya bentrok nih, ya. Jawabannya nggak bisa. Kenapa? Karena USDT yang kita stakingkan di launch pool itu dikunci atau dalam status staking. Walaupun kita bisa tarik ya, cuma itu kan status staking. Sedangkan launchpad itu kita membeli tokennya di harga pre-sale atau harga listing. Kayak gitu. Jadi beda. Jadi USDT kita kalau di launchpad itu akan berkurang, akan kepotong. MNT kita akan kepotong. Sedangkan di launch pool itu tidak akan kepotong. Nah, di sini ada 2 mekanisme ya, di mana kalian saat ini bisa ikut dalam tahap snapshot period, di mana snapshot period ini di tanggal 5 sampai tanggal 10. Kalian lihat ya di sini ya, snapshot period. Jadi kalian wajib menyediakan asetnya itu di spot wallet kalian ya, di spot wallet atau di funding wallet. Kalian harus diemin
ya asetnya. Kenapa? Karena dia akan ngitung tiap hari aset kalian tuh kira-kira nantinya yang boleh ikut itu berapa. Dia akan snapshot tiap hari. Ya, jadi contoh misalnya hari ini kalian deposit 1000 MNT. Nah, dia itu butuh waktu 1 hari tuh. Besoknya dia akan snapshot, dia cek, oh kalian punya MNT yang kehitungnya itu cuma sekitar 100. Lalu besoknya lagi kehitung lagi 200 dan seterusnya gitu. Ya, jadi kalian saran gue kalau pengen mau ikut yang Launchpad itu kalian siapkan sedini mungkin, secepat mungkin. Jangan pas sisa 1 hari lagi atau beberapa hari lagi kan baru sediain. Kalau bisa sediainnya jauh-jauh hari kayak gitu ya. Nah, jadi di sini ada dua cara untuk ikut Launchpad-nya. Yang pertama adalah dengan cara menyediakan MNT. Jadi ini kayak BNB, Launchpad-nya Binance, kalian pakai BNB, BNB-nya kepotong dapat token baru. Nah, ini sama. Kalian pakai MNT, kalian nantinya register ya, lalu kalian commit gitu ya, karena kan sekarang dia masa snapshot. Nanti ketika udah subscription atau lottery di tanggal 15 jam 3.30 UTC itu kan akan commit MNT kalian kayak gitu. Jadi kalian commit, nanti MNT-nya akan dihitung ya, total alokasi ada 5 juta LFT dihitung, lalu akan dipotong MNT kalian senilai 0,03 USDT. Jadi per satu LFT-nya. Dan satu orang itu bisa mendapatkan maksimal 10.000 LFT. Ya, nah ini sistemnya gimana? Sistemnya banyak-banyakan MNT. Semakin kaya kalian, semakin banyak MNT kalian, maka semakin banyak LFT token yang kalian dapatkan. Ya, jadi ini benar-benar sistem sultan lah ya. Gue kan jujur-jujuran aja, ini kan harus banyak banget. Ya, minimum berapa? Minimum 50 MNT. Tapi udah pasti kalian akan dapetnya dikit sekali kayak gitu. Jadi saran gue sebanyak mungkin. Kalau kalian well MNT silakan ikut. Nah, cara yang kedua ini ya lebih enak tapi sebenarnya diundi juga sih. Jadi cara kedua ini adalah lottery atau loto gitu ya. Lottery lah. Intinya kan paham lah ya lottery itu apa gitu ya. Jadi kalau lottery ini sistemnya adalah tiket gitu loh. Jadi kalian kumpulin tiket di mana tiket ini akan diundi, ada nomornya, dan kalau dia nomornya itu kena dengan nomor kalian kan akan bisa membeli LFT ini menggunakan USDT kayak gitu. Nah, di sini syarat pertama adalah kan register now, diklik ya. Kalian udah punya akun Bybit, kalian klik register now. Nanti kalian sudah terregistrasi. Selanjutnya kalian deposit minimum 100 USDT. Jadi kalian kalau ngehold 100 USDT kan akan dapat satu tiket kayak gitu. Nah, tapi kan kalau satu tiket kan kemungkinan menangnya kecil kan. Bisa nggak sih kita memperbanyak tiket kita untuk meningkatkan peluang menang kita? Jawabannya bisa. Dengan cara apa? Dengan cara di sini ada kualifikasinya. Pertama, kalau kalian VIP user, kalau akun kalian VIP ya, kalau nggak salah VIP itu minimum kalian punya 100.000 dolar ya dalam bentuk aset kripto. Itu kan akan dapat tambahan 4 tiket. Jadi kalian jadi yang awalnya punya 1 jadi 5 kayak gitu. Terus kalau kalian nge-trade minimum 5.000 USDT di spot atau nge-hold minimum 1.000 USDT, jadi salah satu aja, kan akan dapat 2 tiket kayak gitu. Jadi kalau misalnya nih kalian modalnya nggak punya 1.000 USDT tapi kalian bisa trading, ya udah kan bikin volume aja. Misalnya trading USDT dengan Bitcoin bolak-balik, bikin 5.000 USDT volume, maka kan akan dapat tambahan 2 tiket. Jadi punya 3 tiket kayak gitu. Tapi kalau kalian nggak mau trading kan punya 1.000 USDT, ya udah kan deposit aja 1.000 USDT-nya kayak gitu. Nah, terus selanjutnya adalah trading minimum 25.000 USDT di spot ataupun ngehold minimum 10.000 USDT. Jadi kalau kalian volumenya itu sampai 25.000, kalian dapatnya 5 tiket tuh, 3 tiket tambah 2 tiket. Kalau kalian bisa tradingnya sampai 25.000 volume. Nah, triknya karena di launch pool-nya adalah staking USDT maksimal 2.000. Nah, ini kan punya waktu nih, misalnya sekarang kalian siapin nih 2.000 USDT gitu kan. Terus kalian trading nih, kalian bikin volume aja, kan bikin volume sampai 25.000. Nantinya kan akan dapat berarti 6 tiket kan, 3 tambah 2 tambah 1 kayak gitu. Jadi kan punya 6 tiket. Terus 2.000 USDT-nya kalian stakingkan di sini di launch pool. Di sini di wallet kalian kan sisain 100 aja. Jadi nantinya ketika diundi, let's say misalnya 6 tiket, kalian menang nih, menang dapat 2 gitu ya. Nah, kalian tinggal deposit lagi USDT untuk bisa ikut beli LFT-nya kayak gitu ya. Jadi saran gue sih seperti itu sih tipsnya. Jadi kalian siapin USDT-nya ketika dia udah masuk ke dalam tahap subscription lottery untuk dihitung. Nantinya di jam 11 UTC di hari yang sama dia akan distribusi period kayak gitu, dan alokasinya juga akan diinformasikan.
kayak gitu ya. Jadi semoga kan nggak bingung. Intinya adalah let's say misalnya kalian deposit 2000, lebihin deh ya, 2100 USDT atau 2200 USDT. Kalian trading sampai 25.000 volume gitu loh. Nah, itu kan pasti akan kepotong fee dan lain-lain, tapi kan udah punya 6 tiket, lalu 2000 USDT-nya kalian stakingkan di launch pool, sisanya USDT-nya kalian pegang. Kayak gitu. Terus kalian bisa deposit di hari H di tanggal 15 supaya ketika kalian menang kalian bisa beli token LFT-nya di harga listing, di mana harga listingnya 0,03%. Sorry, 0,03 USDT. Biasanya ketika listing token itu kan akan naik ya kayak 10 kali lipat, 5 kali lipat. Nah, kan itu bisa bisa cuan dari situ, buru-buru kalian jual aja jadiin USDT. Ya, terserah kalian. Kurang lebih itu cara untuk mendapatkan modnya, strateginya. Jadi pastikan tanggalnya kan perhatikan dan jamnya perhatikan gitu ya. So, jadi itu tipsnya untuk yang airdrop pertama, informasinya juga ya sama untuk Bybit Launchpool dan Launchpad. Selanjutnya gue akan informasin untuk kalau kalian mau ikut airdrop kedua gitu ya. Jadi untuk airdrop season kedua ini ya, dia udah informasin di tanggal 6 Mei tepatnya ya, di hari saat gue buat videonya. Jadi di airdrop kedua ini dia udah bilang ada 500 juta mod yang dialokasikan, di mana mod ekosistem itu akan berkali-kali lipat poinnya. Terus juga ada DeFi baru, ada aset dan pool baru, ya, dan ada multiplayer yang akan diperkenalkan. Jadi ini ada season keduanya, gitu. So, jadi di sini penjelasannya season keduanya. Season kedua akan dimulai pada tanggal 5 Mei dan akan berjalan hingga tanggal 6 September. Jadi kita udah dapat nih tanggalnya udah jelas gitu ya. Mei, Juni, Juli, Agustus, September ya sekitar 4 bulan gitu. Terus alokasi 5% plus ada tambahan up to 1 juta OP token di insentif. Jadi kan bisa dapat rewardnya bisa dua, yaitu mod dan OP. Plus dia juga ada bilang bahwa ada aplikasi baru yang Velodrome, Balancer dan masih banyak lagi. Aset baru seperti Ethena USDE dan SUSDE. Terus juga ada mod staking akan dibuka untuk mendapatkan poin yang lebih banyak dan ekosistem airdrop. Jadi nantinya mod itu tokennya bisa kan stakingkan lagi. Kok kan yakin nama projectnya, yakin nama blockchainnya kan bisa stakingkan untuk mendapatkan poin lebih banyak untuk di airdrop kedua dan mendapatkan airdrop token-token di dApps atau project-project yang dibangun di atas ekosistem mod kayak gitu. Ya, jadi itu kelebihannya. Jadi kan bisa dapat token mod, kan bisa dapat token OP, bisa dapat token ekosistem. Ya, itu 3 keuntungan yang bisa kalian dapatkan. So, jadi di sini ada penjelasannya ya. Airdrop kedua akan menambahkan insentif untuk produk baru untuk produk DeFi, contohnya Velodrome, Balancer, Ethena dan masih banyak lagi. Campaign-nya akan berfokus kepada insentif untuk meningkatkan ekosistem mod menjadi layer 2 yang lebih maju lagi, berfokus kepada DeFi Hub untuk optimism Superchain dan Ethereum ecosystem. Nah, gimana cara untuk berpartisipasi season 2? Caranya gampang, kalian hanya perlu uh, deposit atau bridge gitu ya, kan bisa bridge pakai official. Tapi kalau official itu dari Ethereum network dan asetnya bisa banyak ya, Ethereum, MBTC, EasyBTC dan lain-lain sesuaikan kebutuhan. Atau yang kedua, kalian bisa pakai All2. Nanti linknya akan gue taruh di deskripsi, ini lebih murah. Kalian bisa beli Ethereum di Binance, withdrawal ke jaringan Base, terus kalian kirim dari Base ke mod. Ini gas fee-nya jauh lebih murah dibandingkan pakai jaringan Ethereum kayak gitu. Jadi kan sediain dananya. Setelah itu kalian gunakan ekosistem yang ada di jaringan mod. Nah, ekosistemnya kan ada banyak tuh di apps-nya. Kan tinggal pilih yang mana yang kalian suka. Jadi kalian tinggal cek aja kayak gitu. Lalu season kedua point update, jadi 72 jam sejak diluncurkan, nanti poin kalian akan diupdate setiap 72 jam setelahnya. Kalian akan dapat informasi seperti mod token multiplayer ya, mod token locking multiplayer, ekosistem token multiplayer. Jadi ini contoh kalau kan staking mod kan akan dapat berapa poin kayak gitu hitungannya. Terus ekosistem token kan bisa dapat token apa aja nih nantinya kayak gitu. LP position, jadi kalau kan add LP atau jadi penyedia likuiditas dapat token, dapat reward ya, poin gitu ya. Terus lending protokol itu juga dapat poin ya. Habis itu dia bilang, ayo kita lanjutkan untuk membangun ekosistem mod bersama di season kedua. So di sini season keduanya ya,
di sini boosting point, liquid restaking token. Jadi kita bisa dapat poin, dapat yield dari restaking. Ya, misal contoh kan staking ETH, ETH-nya berbunga gitu, itu yield namanya. Terus mendapatkan dApps yield point. Jadi contoh kayak kemarin gue ada jelasin kayak Ionic, kalian bisa dapat airdrop token Ionic. Nah itu dApp yield point. Terus juga dapat Eigen Layer point. Jadi kan juga bisa dapat airdrop dari Eigen Layer. Nah, di sini ada project yang udah join ya, contoh Renzo. Kalau kalian staking ETH kan dapat 1,2 poin yang lebih banyak ya. Kalau kalian staking mode kan dapat 2 poin, 2 kali poin. Kalau kalian staking Ether V ya, WEETH itu kan akan dapat 2 kali poin. Kalau kalian staking Bitcoin melalui Merlin atau MBTC atau Merlin Bitcoin dapat 2 kali poin kayak gitu. Terus ini ada ekosistemnya yang udah terdaftar ya, ada Kim Exchange, ada Swapnode, Subnode, Izumi, Study, Layerbank, Ionic, Ironclad. Jadi ini kalian bisa cobain aja satu-satu kan, cari aja Dior mana yang kalian suka dan mana yang enak. Sejauh ini yang paling simpel itu Ionic. Kalian tinggal staking uh, Ethereum atau aset-aset yang ada di Ionic, lalu kalian bisa dapat reward token mode, bisa dapat poin untuk airdrop Ionic token juga kayak gitu. Ya, sisanya kalian bisa add LP di Kim Exchange. Nah, di sini ada actionnya ditulis. Kalian bisa pakai protokol atau nge-swap. Profit liquidity kan tinggal nambah likuiditas di situ. Ya, jadi kurang lebih itu teman-teman penjelasan untuk season keduanya, season pertama dan juga launch poolnya ya. Semoga video ini membantu kalian ya. Nanti semua linknya akan gua taruh di deskripsi video, kan tinggal klik-klik aja ya. Lalu kan tinggal staking aja sesuai kebutuhan. Misalnya kok gua mau staking ETH buat dapat yield dan dapat airdrop dari Ionic serta mod. Ya udah, kalian tinggal kayak tadi gue bilang beli Ethereum di Bybit atau di Binance. Kalian withdrawal ke jaringan Base. Dari Base kalian bridge pakai All2 ke jaringan mod. Habis itu kalian buka Ionic, kalian staking Ethereum-nya di Ionic. Nanti kan akan dapat bunga Ethereum-nya bertambah. Kalian dapat airdrop mod token di season kedua, kan dapat airdrop Ionic token gitu. Jadi kan dapat cuannya 3 kali gitu. Ya itu salah satu contohnya aja lah ya. Oke, thank you teman-teman, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di next video. Sampai jumpa dan terima kasih. Dadah.